Oh ya, ini aku mau cerita kehidupan di Perancis ya dengan kehidupan di Indonesia, terutama masalah feminitas ya. Jadi memang banyak perbedaan. Kalau wanita-wanita di Perancis ini ya, mereka itu benar-benar independen. Dan jangan heran, pekerjaan laki-laki ya itu dikerjakan oleh wanita. Dari yang pekerjaan bangunan ya, kemudian pekerjaan listrik ya, kemudian sopir bis itu juga udah, kalau aku lihat ya, karena di depan restoku itu kan halte bis. Jadi bis-bis itu berhenti di depan restoku dan aku tahu siapa-siapa saja sopirnya. Nah, kalau aku hitung-hitung ya, sopir bis di sini di kotaku ini ya yang berhenti di depan restoku itu, aku hitung itu sekitar 45% itu wanita. Kebayang kan bis yang gede-gede itu yang nyopir tuh perempuan. Aku mikir, memang kalau di sini tuh pekerjaan laki dan perempuan tuh gendernya sama, ya kan? Jadi nggak usah heran kalau misalkan kalau ada kuli-kuli bangunan, tapi kalau kuli bangunan sih aku nggak ada, tapi aku nggak begitu mensurvey ya, karena ya lingkungan kan bukan di bangunan-bangunan. Kalau lingkunganku itu kan di tengah kota dan halte bis depan restoku, jadi aku tahu sopir-sopirnya. Nah itu yang bikin aku tercengang ya. Terus eh, sama tukang listrik juga, ataupun ya apa namanya, tukang ini jalanan perbaikan umum itu, yang di jalan-jalan sampai turun ke mana itu, ke bawah-bawah tanah itu loh. Nggak tahu benerin air atau kabel-kabel yang di bawah tanah itu, aku sering lihat itu perempuan, ya kan. Terus aku mikir, aku nggak pernah melihat pekerjaan apa yang dilakukan laki-laki ini dikerjakan oleh wanita di negeriku sendiri. Tapi karena aku sudah lama di sini, udah hampir 20 tahun, jadi aku udah terbiasa. Kalau misalkan wanita-wanita itu memang ada yang jadi supir taksi ya, juga perempuan-perempuan ya, aku pernah, itu udah nggak heran ya. Eh, Dulu-dulu aku juga kaget ya kan, begitu melihat pertama kali datang ke sini kok. Aku datang tuh tahun 2027 ya. Dulu zaman aku waktu masih tinggal di sana di Indonesia itu sopir-sopir bis semuanya kan laki-laki ya kan, semua itu hampir didominasi laki-laki. Bahkan untuk mobil aja itu jarang yang ada yang sopirnya perempuan. Sopirnya perempuan tuh paling ya paling 10% kali zamanku dulu ya 2007 itu. Nah begitu aku nyampe di sini aku tuh terkejut karena apa, 50% itu yang bawa mobil itu di sini perempuan. Aku sampai tercengang, itu yang pertama kali aku catat di kepala aku ya, karena waktu aku di Indonesia itu tahun 2007 tuh sopir-sopir yang pegang mobil, mengendarai mobil itu laki-laki kebanyakan, 90%. Pas sampai di sini tuh 50% tuh wanita. Makanya aku, loh, kok di sini banyak banget perempuan-perempuan tuh pada nyopir ya, punya mobil gitu. Dan juga wanita di sini juga lebih independen dan mereka tidak takut untuk bercerai atau hidup sendiri ya, tidak masalah gitu. Karena memang tidak bergantung kepada laki-laki. Jadi di sini pun kehidupan warga negara kan memang diopeni ya sama negara ya. Jadi kalaupun misalkan kita hidup sendiri itu pasti ada bantuan lah, nggak usah dikhawatirkan gitu. Tergantung dari penghasilan kita berapa, nanti kan kekurangannya itu akan ada bantuan, biasanya seperti itu ya.